Mengetahui apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Sobat Gading 86 yang saya banggakan, bertemu kembali di channel Gading 86. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Ketika berhadapan dengan keselamatan di tempat kerja, sebagian besar fokus diberikan untuk mencegah cedera dan insiden. Sementara bersikap proaktif dalam mencegah hal-hal buruk terjadi sangat penting untuk program keselamatan yang efektif. Waktu juga perlu dihabiskan untuk membahas apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat yang berbeda jika memang ada. Tidak seorang pun ingin memikirkan sesuatu yang buruk terjadi di tempat kerja. Tetapi ketika itu terjadi, Anda harus siap untuk itu. Seperti apa situasi darurat di tempat kerja? Ada banyak jenis situasi darurat yang dapat terjadi di tempat kerja, bergantung pada faktor-faktor seperti pekerjaan yang dilakukan, pengaturan tempat kerja, area geografis tempat bisnis berada, dan lain-lain. Akan berdampak pada jenis keadaan darurat apa yang bisa terjadi. Beberapa jenis situasi darurat umum yang harus dipertimbangkan ketika membahas respon darurat diantaranya adalah: yang pertama, keadaan darurat medis seperti serangan jantung atau stroke. Yang kedua, tertangkap atau di antara peralatan yang bergerak. Yang ketiga, insiden terkait listrik. Yang keempat, kebakaran. Dan yang kelima adalah bencana terkait cuaca. Seperti apakah respon darurat itu? Tentunya setiap jenis darurat akan memiliki respon yang berbeda, dan bahkan jenis darurat yang sama mungkin memiliki respon yang sangat berbeda tergantung pada situasinya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika membahas respon darurat di tempat kerja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebelum membantu korban dari suatu kejadian atau sebelum membantu dalam keadaan darurat, selalu pastikan Anda aman untuk melakukannya. Terkadang cara terbaik adalah menyelamatkan diri sendiri. Suatu peristiwa seperti penyelamatan ruang terbatas yang gagal yang mengakibatkan banyak kematian adalah contoh membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk dengan mencoba membantu. Yang kedua, jangan bereaksi berlebihan. Bergegas atau membuat pilihan yang buruk ketika berhadapan dengan keadaan darurat dapat mengakibatkan lebih banyak korban atau membuat situasi yang lebih buruk secara umum. Yang ketiga, pahami kebijakan dan prosedur perusahaan Anda mengenai keadaan darurat cuaca tertentu seperti tornado atau banjir. Yang keempat, ketahui di mana titik-titik pertemuan darurat di tempat kerja Anda. Biasakan juga alamat tempat Anda berada di lokasi kerja atau tempat kerja Anda. Jika Anda harus menelpon nomor telepon darurat, salah satu pertanyaan pertama yang mereka tanyakan adalah di mana Anda berada. Dan yang terakhir adalah ketahui tanda dan gejala darurat medis umum atau darurat medis yang dapat terjadi di tempat kerja Anda. Mengetahui apa yang harus dicari dapat membuat perbedaan apakah seseorang mendapatkan perhatian medis yang mereka butuhkan atau tidak.